Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Semaroni SPDN, yang saya hormati Bapak Eka dari Pendamping UPI, yang saya hormati Bapak Agung selaku Wakasek Humas, yang saya hormati Bapak Haji Haris selaku Ketua PKK, serta Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan FGD dengan 2 materi, 3 maaf ya. Yang pertama adalah tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Agung. Yang kedua BKK dan penerusan lulusan. Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita pada masih di pembukaan, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan pengantarnya. Waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Ilahi yang telah memberikan topik pencahayaan kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa melanjutkan agenda kegiatan SKIK, SPD, PKSPD. Salawat dan salam semoga kita sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para pasukannya, kepada Ibu Sarmati GT atau FGD atau apapun, tolong berdiskusi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu diskusi forum juga, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk banyak terlibat dalam kegiatan ini, terutama kita menyimak dari sumber kita masing-masing sebagai pendamping, kemudian juga sekolah juga menunggu dan mengharapkan sumbangsinya dari Bapak Ibu apa yang terbaik, khususnya dalam program kegiatan pendidikan di sekolah kita, terutama di bagian BKK, penerusan lulusan dan budaya positif itu sendiri. Baik, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Pak Tan, bolak-balik dari Bandung ke Kalimantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita pada sesi yang kedua kita akan menyampaikan atau akan mengikuti paparan mohon izin Pak Haji Eka, ini paparan Pak Eki dulu, Pak Agung dulu. Kebetulan hari ini Pak Agung akan menyampaikan oleh-oleh selama beliau jadi CGP. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita juga mengikuti kegiatan guru penggerak. Kepada Pak Agung, saya persilakan untuk menyampaikan paparannya. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita pandatkan ke ilahi Rabbi bahwasanya kita semua bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Eka, pendamping dari UPI. Pada kesempatan kali ini dengan saya mensosialisasikan materi mengenai budaya positif. Tes 1, 2. Untuk mengenal tes 1, 2. Nah, pada saya yang tegas. Baik, kita ulangi materi mengenai budaya positif. Tentunya budaya yang ada di sekolah kita. Kita bisa melihat keadaan atau suasana yang ada di sekolah kita. Bagaimana sekolah kita, kemudian bagaimana sikap guru dalam berinteraksi, apakah baik itu interaksi sesama guru ataupun bagaimana guru berinteraksi dengan stakeholder, kemudian bagaimana sikap murid-muridnya, bagaimana juga sikap murid saling berinteraksi antara sesama murid ataupun sikap murid terhadap gurunya. Kadang kita juga sering mendengar pemahaman gitu ya di lorong, kalau anak yang sedang lewat, sedang bercanda, ada kata-kata yang tidak enak didengar, sehingga pemahaman langsung mengingatkan peserta didik bahwa binatang itu tidak ada yang sekolah di sekolah kita, karena siswa seenaknya untuk berbicara. Untuk menciptakan sebuah lingkungan positif, tentunya kita beranjak dari visi dan misi sekolah kita. Salah satu hal yang penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Mungkin hal itu dulu, ketenangan dan kenyamanan
maka budaya positif akan terasa gitu ya. Bapak dan Ibu, sekedar mengingatkan dan itu kita tidak akan lupa bahwa visi sekolah kita di sini adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja mandiri dan berkarakter. Apakah budaya kita yang ada di sekolah itu sudah menunjang kepada impian dari sekolah kita, impian dari warga kita untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, mandiri dan berkarakter. Baik, kita bahas mengenai budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, kita perlu strategi yang jitu untuk menerapkan budaya positif kita. Yaitu kita tinjau kembali apakah penerapan disiplin sekolah kita sudah benar-benar terbentuk, karena yang namanya budaya positif itu bisa dilihat dari kedisiplinan. Setiap hari Senin selalu saja ada siswa kita yang bermasalah ya, dalam hal pakaian atau datang terlambat gitu. Nah, itu hubungannya dengan disiplin ya. Definisi disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu pengertian disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Dalam pengertian disiplin tersebut ada dua kata kunci, yaitu taat, patuh terhadap aturan atau tata tertib. Hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat untuk diri maupun lingkungan sekitarnya. Terus terang saya merasa bangga bekerja di tempat yang nyaman, budaya positifnya sudah terbentuk, dari mulai aturan juga sudah disepakati antara semua warga sekolah. Namun dalam penegakan disiplin kita selalu melihat ada warga kita, khususnya peserta didik yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Kita kembali ke definisi disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang namanya disiplin itu seharusnya muncul dari dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari dalam diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk disiplin kita atau motivasi eksternal. Kalau yang namanya merdeka berarti kita tidak tergantung kepada orang lain. Jadi munculnya untuk mematuhi aturan harusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu selaras dengan pandangan dari Dayton Gossett, gitu ya, yang menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia yang sesuatu yang dihargai dan bermakna. Baik. Salah satu budaya positif
di kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar-kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik Bapak Ibu, itu sejelas mengenai budaya positif yang berhubungan dengan disiplin. Kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai teori motivasi. Teori motivasi di sini ada 3 hal. Yang pertama, motivasi itu terbentuk untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Maksud motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau nilai-nilai universal ya. Yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau rasa disiplin itu muncul dari dalam diri kita, dari dirinya sendiri, maka itu akan berdampak panjang dimanapun mereka, apapun kondisinya, mereka akan berdisiplin, gitu ya. Untuk penegakan disiplin, tentunya untuk penegakan disiplin berarti ada peserta didik yang tidak mentaati peraturan, contohnya ya. Tindakan penegakan disiplin itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berarti pemecahan masalahnya. Bagaimana cara kita bertindak terhadap peserta didik yang melanggar, gitu ya. Biasanya kita menerapkan hukuman, menerapkan konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebagai pendidik diharapkan kita harus melakukan yang namanya restitusi, bukannya hukuman. Kenapa? Karena kalau dengan yang namanya hukuman, kita bertindak tanpa dasar. Peserta didik melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman tanpa peserta didik tidak tahu mau diberi hukuman apa. Dan kadang-kadang kita pada saat itu muncul di benak bahwa misalkan peserta didik datang terlambat, kita suruh lari mengelilingi lapangan, itu berarti hukuman. Berbeda dengan yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi tentunya ada aturan yang sudah disepakati oleh warga sekolah. Maka kalau melanggar, konsekuensinya ada, misalkan kalau seperti tadi siswa yang terlambat kan sudah tertuang di dalam aturan atau tata tertib sekolah. Siswa terlambat harus ditahan dulu, jangan dulu masuk, tapi masuk ke perpustakaan misalkan, itu konsekuensinya. Nah, berbeda dengan yang namanya restitusi. Kalau restitusi itu kita bersama murid memecahkan masalah. Jadi siswa atau peserta didik tidak merasa dihukum, tidak merasa minder nantinya, tapi siswa tersebut akan menyadari dan memecahkan masalahnya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu diharapkan kalau kita melakukan tindakan yang namanya restitusi. Nah, ini definisi hukuman ya. Kalau hukuman tadi saya katakan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba.
anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, itu dari guru ke siswa. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa itu tidak merasa minder, tidak merasa dipojokkan gitu kalau kita melakukan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka yang hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, dengan restitusi, tindakan terhadap pelanggaran yang sesuai dengan budaya positif itu diharapkan kita itu melakukan tindakan restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada 5 posisi kontrol dalam penegakan disiplin atau dalam penanganan siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah kita itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga seorang guru itu sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini mana yang seharusnya kita terapkan terhadap peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Yang dikatakan kontrol sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, contohnya, patuhi aturan saya, atau awas, gitu ya. Kamu selalu saja salah. Dengan posisi kontrol kita sebagai penghukum, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang ada di pemikiran seorang guru. Hal ini akan mengakibatkan siswa merasa bersalah nantinya. Kemudian posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini kita sebagai pendidik biasanya guru akan bersuara lembut. Beda halnya dengan yang penghukum, biasanya bernada tinggi, nyarekan gitu gaul-gaulnya. Namun tidak salah. Nah, berbeda dengan posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau misalkan ada siswa kita yang melanggar atau yang melakukan kesalahan, biasanya kita sebagai guru itu menegur dengan suara yang lebih lembut, atau bisa juga didiamkan, ditanya gitu, udah dicuekin, sehingga nanti siswa tersebut merasa bersalah gitu, atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Saya sangat merasa kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid berasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu ya posisi kontrol
sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya adalah kita sebagai teman. Pada posisi ini kita tidak menyakiti murid, namun kita berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi so akrab gitu ya. Jadi kita ini sebagai guru memposisikan kita bahwa kita adalah temannya, gitu. Teman peserta didik yang melakukan kesalahan. Contoh kata-kata yang digunakan dalam posisi ini adalah ayolah bantu demi bapak, gitu. Ayolah bantu demi ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi kita sebagai teman akan berdampak negatif, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu misalkan, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya, ini mereka bantuan, gitu ya. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ada bapak yang nama banggil, soal bantuan. Jadi kasih bapak yang tahu ya bagian guru lainnya gitu. Maka murid tersebut akan tergantung pada guru tersebut. Nah, yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Guru sebagai melakukan kontrol sebagai pemantau berarti kita bertindak sesuai aturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa diajukan seorang pemantau, biasanya kita berpegang pada aturan. Kamu melakukan kesalahan, peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan data yang dapat digunakan sebagai atas perilaku seseorang. Misalkan biasanya di kita kan ada aturan kalau melakukan pelanggaran dapat poin 1, poin 2, poin 3 ya. Nah, yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan posisi kontrol kita dalam menangani siswa yang bermasalah adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Berarti guru tersebut berkolaborasi dengan siswa. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Biasanya kata-kata yang dilontarkan oleh posisi manajer adalah apa yang kita yakini. Jadi kita bertanya terlebih dahulu, kesepakatan apa yang kita yakini yang sudah dilanggar. Kemudian kesepakatan kita yang sudah diyakini itu apakah siswa tersebut meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Berarti si peserta didik diajak untuk berpikir bagaimana memecahkan masalah sehingga nanti peserta didik tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dalam restitusi dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap siswa yang bermasalah. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Baik, kita lanjutkan. Masih ada beberapa slide lagi, sebentar lagi ya. Menstabilkan identitas. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Nah, kita sebagai pendidik yang menangani siswa yang bermasalah, kita harus tahu kebutuhan siswa apa. Biasanya kalau misalkan anak ribut di kelas, biasanya kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu yang harus kita penuhi, yang harus kita tahu. Misalkan kita berkata ke peserta didik yang melakukan kesalahan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalkan Bapak juga pernah melakukan kesalahan, atau wajar kita sebagai manusia melakukan kesalahan. Nah, di situ adalah menstabilkan identitas agar siswa tidak merasa bersalah atau merasa dihukum. Yang langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar itu ada 5. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kata-kata atau contoh langkah dalam tahap validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Nah, itu kata-kata yang bisa kita lontarkan pada saat validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan atau kalimat yang bisa kita lontarkan pada saat menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada siswa untuk menanyakan keyakinannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif, salah satunya kita bisa menerapkan kesepakatan kelas. Saya sudah mencoba melakukan kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Kebetulan saya mengajar di kelas 12, jadi pada saat kelas 12 selesai PKL, di awal pembelajaran saya membuat kesepakatan kelas antara murid dengan saya dalam mata pelajaran yang saya ampu. Jadi saya contohnya gini, yang saya lakukan di kelas tersebut, saya meminta kepada siswa silakan keinginan apa yang diinginkan oleh anak dalam pembelajaran pada saat belajar dengan saya. Berbagai hal bisa kita lakukan. Kalau yang saya lakukan, saya bagi kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, keempat siswa tersebut dalam satu kelompok silakan berdiskusi, mengutarakan pendapatnya, apa yang mereka inginkan dalam pada saat pembelajaran produktif dengan saya. Kemudian disepakati
kemudian dibacakan hasil ide-ide atau keinginan dari siswa tersebut dan disepakati. Contohnya, tentunya kesepakatan kelas di sini adalah kesepakatan kelas yang positif. Datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Kalau ada yang sedang berbicara, yang lain harus memperhatikan dan mendengarkan. Nanti kita rangkum kesepakatan kelas tersebut, dirangkum, kan pasti ada yang sama antara ide-ide yang satu dengan yang lain. Sepakat tidak dengan idenya sepakat. Nah, kita tuangkan. Jadi setiap pembelajaran, kalau misalkan ada yang telat, kita ingatkan kembali bahwa ini kita sudah menyepakatinya bahwa kita harus on time gitu pada saat pembelajaran salah satunya. Jadi dengan budaya seperti itu di kelas, nanti akan mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan dengan kelas tersebut, karena sudah terjadi perjanjian antara siswa dengan guru, maka semua yang telah disepakati harus dijalankan. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu paparan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ada hal yang baik yang bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita mempunyai budaya yang positif. Tentunya budaya yang sudah positif, yang sudah terrealisasi kita jaga, yang belum kita terapkan yang baiknya. Karena dengan budaya yang positif, maka sekolah tersebut akan maju, dan hal itulah yang dibutuhkan oleh institusi pasangan kita, terutama industri. Setiap saya melakukan pertemuan dengan industri pun selalu berpesan, Pak, tolong jangan hanya membekali siswa dengan pengetahuan atau akademiknya saja, tapi karakternya juga tolong dibangun, Pak. Kalau yang namanya akademiknya itu bisa kita training, Pak, kalau di tempat kerja, tapi yang namanya karakter kita tidak bisa membentuk karakter dengan waktu yang singkat gitu ya. Butuh proses. Maka tolong di sekolah kami membutuhkan siswa-siswa yang selain berkompeten juga siswa yang mempunyai karakter yang baik atau budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, itu paparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung yang telah memaparkan mengenai budaya positif. Ya, mudah-mudahan paparan dari Pak Agung menjadikan motivasi bagi kita semua. Paling tidak kita bisa menciptakan budaya positif di SMK kita depan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah tadi paparan tentang budaya positif. Selanjutnya kita lanjutkan ke paparan yang selanjutnya, yaitu mengenai BKK ya, dan penelusuran lulusan di SMK yang akan dipaparkan oleh Pak Aris. Untuk itu kepada Pak Aris waktu dan tempat di